kasihan kasihan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya atas nama Feliana Septiani Kamela. Saya Putri Ayu Adita. Saya Fitriani. Saya Noval Fitriani Yuani. Di sini kami akan mempresentasikan membangun layanan cloud storage pribadi. Baik, langsung saja, apa itu cloud computing? Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk menyimpan data aplikasi atau layanan komputer lewat internet tanpa harus memiliki server atau perangkat keras sendiri. Nah, contohnya seperti saat kita menyimpan file di Google Drive atau menggunakan Google Docs, semuanya berjalan di server milik penyedia cloud. Nah, bagaimana kalau kita ingin layanan seperti itu, tapi dengan kontrol penuh atas data? Disinilah konsep cloud pribadi muncul. Cloud pribadi adalah layanan cloud yang kita bangun dan kelola sendiri. Data tidak disimpan di server orang lain, tapi di server milik kita sendiri. Dalam proyek ini, kami akan membangun cloud pribadi menggunakan Nextcloud, aplikasi open source dan yang bisa berfungsi seperti Google Drive, tapi berjalan di server milik sendiri. Baik, selanjutnya kita akan masuk di persiapan instalasi. Sebelum kita mulai proses instalasi, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Kita akan membangun layanan cloud pribadi kita ini menggunakan Nextcloud yang akan diinstal di dalam mesin virtual agar tidak mengganggu sistem utama komputer kita. Nah, berikut ini adalah software dan komponen yang kami gunakan dalam pembuatan server pribadi. Yang pertama ada VirtualBox. Ini untuk membuat dan menjalankan mesin virtual. Yang kedua ada Ubuntu Server, sistem operasi Linux yang ringan dan cocok untuk server. Nah, kemudian ada MariaDB dan MySQL sebagai sistem manajemen database. Kemudian ada Apache 2 yaitu web server yang akan menjalankan aplikasi Nextcloud. Kemudian ada Nextcloud, aplikasi utama yang menyediakan antarmuka cloud storage. Dan terakhir ada PHP yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menggabungkan web server dengan database. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah virtual machine. Untuk membuat sebuah virtual machine, kita membutuhkan Oracle VirtualBox. Di sini saya telah mendownloadnya. Langsung saja ke aplikasinya. Nah, untuk menambahkan virtual machine baru, kita langsung saja tinggal mengklik mesin, Add New atau Ctrl N. Nah, untuk operasi sistemnya kita beri nama dengan Ubuntu Server. Ubuntu Server. Dan di sini saya telah menyiapkan folder dengan nama Virtual Machine yang berada pada local disk C. Dan untuk ISO image-nya saya telah mendownload Ubuntu versi terbaru Live Server dengan subtipe Linux, dan subtipe Ubuntu dan versi Ubuntu 64 bit. Di sini kita skip saja, kita lanjut untuk hardware. Nah, hardware RAM yang dibutuhkan sebanyak 2 GB, jadi tidak ada yang diubah. Dan untuk prosesornya di sini kita bisa menggunakan 1 atau 2. Di sini saya menggunakan 2. Kita lanjut checklist enable EFI-nya. Lanjut kita lanjut ke harddisknya. Nah, untuk harddisknya kita membutuhkan penyimpanan sebanyak 10 GB saja, tergantung berapa yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan 10 GB. Dan kita mengklik finish. Nah, maka kita telah membuat sebuah virtual machine baru. Nah, namun kita harus men-setting lagi untuk displaynya. Nah, displaynya, video memorinya kita setting ke 128 MB. Dan kita lanjut men-setting networknya. Nah,
untuk network dibutuhkan dua adapter, yaitu yang pertama NAT dan yang kedua adapter host only. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita berhasil membuat sebuah virtual machine. Setelah kita berhasil membuat sebuah virtual machine, kita lanjut melakukan instalasi Ubuntu. Untuk menginstalasi Ubuntu, kita merunning saja virtual machine yang telah kita buat. Pada Ubuntu server yang telah kita running tadi, kita langsung lanjut saja mengikuti tahap-tahap instalasinya. Di sini kita tekan enter, try install Ubuntu server. Nah, di sini dia sedang membaca file-file yang dibutuhkan untuk diinstal dalam Ubuntu. Di sini kita skip saja. Setelah file yang akan diinstal berhasil dibaca, di sini kita lanjut penginstalasiannya saja. Di sini untuk bahasa yang kita gunakan bahasa Inggris, yaitu English. Di sini kita tekan enter. Nah, untuk installer available di sini kita klik continue without updating. Nah, untuk keyboard layoutnya kita pastikan dengan layout English, varian English. Kita klik done. Untuk tipe instalasinya kita menggunakan Ubuntu Server Minimize. Di sini kita akan spasi pada Ubuntu Server Minimize, lalu kita klik done. Nah, setelah untuk network konfigurasi tidak diubah, lalu kita lanjut lagi klik done. Dan untuk proxy address kita lanjut saja, tekan enter. Di sini setelah muncul reading packet list, kita klik saja done. Dan untuk storage configuration-nya tidak usah diubah, kita lanjut saja klik down. Di sini klik down juga, dan di sini kita klik continue. Nah, di sini untuk profile konfigurasi kita men-set up konfigurasinya kita dengan nama misalnya Noval Fabian, dan server name-nya dengan Ubuntu server dengan Ubuntu server, dan username Ubuntu, password 1234. Lalu kita lanjut klik done. Di sini kita lanjut klik continue. Untuk SSH konfigurasian di sini kita klik spasi. Kita lanjut klik done. Di sini lanjut lagi klik done. Nah, di sini dia sedang menginstal sistem Ubuntu yang dibutuhkan. Dalam proses instalasi memerlukan waktu yang agak lama, jadi kita skip saja. Setelah proses instalasi selesai, kita akan melakukan reboot. Kita klik enter. Kita akan otomatis terreboot. Jika muncul file unmounting CD-ROM mount atau file mount ING CD-ROM, kita solusinya tinggal mengklik enter saja, maka akan otomatis melakukan reboot. Setelah proses rebooting selesai,
kita login kembali ke server kita, yakni Ubuntu. Enter, kita masukkan password yang kita buat tadi. Enter. Nah, setelah kembali lagi ke server Ubuntu yang kita buat. Nah, selanjutnya kita mengecek IP address kita. Kita ketikkan saja IP A, lalu tekan enter. Nah, kita tahu jadinya IP address kita yakni 192.168.56.108. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi putih. Nah, untuk cara mengaksesnya kita membutuhkan IP address, username, dan password Ubuntu yang telah kita buat pada Ubuntu server. Kemudian kita masukkan saja IP addressnya yakni 192.168.56.108. Kita open. Sini kita accept saja. Kita login masukkan username Ubuntu, masukkan password 1234, tekan enter. Nah, kita sudah masuk pada Ubuntu server. Baik, selanjutnya kita akan mengupdate dulu repositorinya dengan perintah sudo apt update dan sudo apt upgrade. Kita pertama klikkan perintah sudo apt update. Enter. Kemudian masukkan password 1234. Maka akan otomatis melakukan penginstalan atau pengupdatean. Selanjutnya kita melakukan update dengan perintah sudo apt upgrade. Lalu tekan enter, maka akan otomatis mengupgrade. Kita ketik Setelah proses upgrade selesai, selanjutnya kita mulai menginstal web server Apache 2 dengan perintah sudo apt install Apache 2. Kita ketik Y saja, maka dia akan lanjut menginstal. Selanjutnya kita mengecek apakah Apache 2 yang telah kita install tadi sudah berjalan atau belum. Kita cek dengan perintah sudo systemctl Apache 2. Lalu kita sudo systemctl status Apache 2, lalu kita tekan enter. Baik, kemudian kita mengakses browser dengan memasukkan IP address untuk mengecek apakah Apache 2 yang kita install sudah benar-benar berjalan atau belum. Ini kita langsung saja masukkan IP addressnya yakni 192.168.56.108, lalu tekan enter. Nah, jika muncul default page-nya, berarti Apache 2 yang telah kita install sudah berhasil berjalan. Berikutnya kita akan menginstal MariaDB dengan perintah sudo apt install MariaDB server. Install MariaDB server. Maka file MariaDB akan otomatis terdownload. Di sini kita ketik Y. Setelah MariaDB terdownload, selanjutnya kita mengecek status dari MariaDB dengan cara mengetikkan perintah sudo systemctl status MariaDB. Nah, jika
Jika statusnya di sini aktif atau running, berarti MariaDB berhasil terinstall. Kemudian kita mengakses MySQL atau MariaDB yang kita gunakan dengan perintah sudo MySQL garis datar root, lalu tekan enter. Oke, sekarang kita sudah masuk ke file MariaDB. Setelah masuk ke file MariaDB, kita membuat database baru dengan nama Nextcloud. Kita ketikkan perintah create database Nextcloud enter. Kemudian kita membuat usernya, create user dengan nama user user localhost identified by password yang kita akan password 1 2 3 4. Oke. Kita lupa titik koma. Kemudian kita akan memberikan hak akses untuk database Nextcloud yang telah kita buat dengan perintah grant all privilege on Nextcloud titik to end user localhost di koma. Oke. Nah, setelah itu kita memplus privilege. Kita ketikkan perintah plus privilege koma enter. Kemudian kita mengecek database yang telah kita buat tadi dengan cara show database. Nah, database yang telah kita buat tadi telah masuk ke MariaDB-nya. Nah, di sini terdapat file Nextcloud yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita keluar dari MariaDB dengan mengetikkan perintah exit. Kita bersihkan layer. Selanjutnya kita akan menginstal PHP dan library-nya dengan cara mengetikkan perintah sudo apt install PHP 8.3 PHP 8.3 common. Kita tinggal copy paste lagi dengan cara kanan ubah sesuai library-nya, kita download. Setelah common PHP 8.3 CLI, lalu klik kanan lagi, setelah CLI, kemudian FPM, kemudian GD, kemudian XML, kemudian MB3, MySQL, core,
shift. Satu D indef. Oke, kalau kita tekan enter, maka otomatis akan melakukan instalasi PHP 8.3 beserta library-nya. Nah, setelah proses instalasinya selesai, PHP selesai, dan untuk file etc PHP 8.3 FPN-nya ini belum terbaca atau belum enable, maka untuk mengaktifkannya kita menjalankan perintah sudo. Di sini kita masukkan, kita klik kanan saja. Verification and speed. Lalu kita tekan enter. Selanjutnya kita tekan lagi sudo, kita ketik lagi sudo -env PHP 8.3 FPN. Kita cek lagi spasinya, kemudian kita tekan enter. Oke, sekarang untuk konfigurasi PHP 8.3 FPN telah terbaca, yakni enabling. Nah, kemudian kita lanjut merestart, artinya dengan mengetik sudo sudo systemctl reload Apache 2, lalu tekan enter. Setelah melakukan reload, selanjutnya kita mengecek PHP-nya dengan mengetikkan PHP Setelah itu kita lanjut menginstal Nano dengan perintah sudo apt install Nano, lalu tekan enter. Kemudian kita akan tes apakah sudah bisa menjalankan file PHP dengan membuat file sudo nano var www.html /info.php, lalu kita klik enter. Baik, mengapa kita membuat info.php di folder HTML? Karena pada saat kita membuka home Apache, lokasi file berada di var www.html index.html. Nah, maka kita harus menempatkan file PHP di lokasi yang sama. Nah, di sini kita mengetikkan perintah PHP info lalu kita klik Ctrl X, mana dulu apakah sudah benar klik ini. Lalu kita klik Ctrl X, kita Y, lalu tekan enter. Nah, selanjutnya kita mengecek di browser apakah info.php ini muncul. Nah, kita tinggal tambahkan /info.php, tekan enter. Nah, di sini muncul
info.php-nya. Berarti PHP yang kita install berhasil dijalankan. Langkah selanjutnya kita akan menginstal Nextcloud. Nah, langkah pertama membuka web browser, lalu menuju nextcloud.com. Pada nextcloud.com kita memilih download dan Nextcloud server. Kemudian setelah kita pergi ke download server ini, kita pilih download server archive. Kita pilih get zip file dan copy link addressnya. Oke. Setelah itu kita ketikkan di get spasi http, kita salin link address yang kita ambil pada nextcloud.com tadi. Kemudian kita tambahkan perintah info nextcloud.zip agar disimpan dalam file zip. Lalu kita tekan enter. Maka di sini dia akan melakukan installing Nextcloud. Kita skip saja karena prosesnya agak lama. Selanjutnya kita bisa mengecek file jika kita sudah mendownload file Nextcloud dengan ketik ls lalu enter. Nah, di sini berarti Nextcloud-nya kita berhasil mendownloadnya dalam nextcloud.zip. Nah, setelah itu kita mengekstrak file nextcloud.zip ini dengan perintah sudo unzip. Tapi sebelum itu kita mendownload dulu unzip terlebih dahulu sebelum kita mengekstraknya ke unzip. Kita download sudo apt install unzip lalu enter. Oke, setelah kita install unzip, kita baru dapat mengekstrak file nextcloud.zip dengan perintah sudo unzip nextcloud.zip .zip var www.html scroll lalu tekan enter, maka akan melakukan pengekstrak file. Dan sekarang kita akan mengecek folder yang telah diekstrak tadi dengan perintah cd var cd var www.html lalu tekan enter. Kemudian kita ketik ls lalu tekan enter lagi. Nah, di sini file Nextcloud yang telah kita download tadi telah diekstrak dan terdapat pada file-file yang lain termasuk PHP juga. Kemudian kita menyiapkan folder data untuk Nextcloud dengan mengetikkan sudo mkdir Nextcloud data, lalu kita tekan enter. Nah, jika sudah, kita ubah kepemilikan folder ini menjadi ke data dengan cara ketik sudo data
cloud. Lalu kita tekan enter. Baik, di sini kita mengubahkan folder menjadi ke www data, yakni Nextcloud data dan juga yang Nextcloud. Lalu kita klik enter dan seharusnya sudah mulai menginstal. Nah, kita clear saja. Lalu tekan enter. Ya. Tekan enter. Oke. Selanjutnya kita mulai bisa menginstal di webnya. Kita masukkan Nextcloud, tekan enter. Baik, setelah kita membuka Nextcloud pada web servernya, kita menjalankannya. Di sini kita membuat sebuah akun admin. Kita beri nama misalnya admin, kemudian passwordnya 123 ini kita ubah sebagai data folder tadi yang kita buat, yakni data, kemudian database akunnya yang kita buat pada MariaDB, yakni MC user, dengan database password 1234. Kalian sudah garis bawahan dengan database Nextcloud. Lalu kita install. Baik, setelah kita masuk ke halaman utama, bagaimana cara untuk menambahkan sebuah file atau membuat folder, terus menambahkan user. Nah, baik, untuk menambahkan file, kita klik saja new, kemudian kita upload file. Lalu kita upload file yang ingin kita simpan pada akun pribadi ini. Misalnya dokumen, kemudian maka dia akan mengupload file yang ingin kita simpan. Setelah masuk halaman dashboard pertama, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat setelah kita telah berada di halaman dashboard pertama, dan kita bagaimana cara untuk menambahkan file, membuat folder, dan menambahkan user. Nah, langkahnya yang pertama yaitu untuk menambahkan file, kita klik saja ini, kemudian kita upload file. Kita upload file yang ingin kita simpan, misalnya salah upload. Nah, di sini makalah B kita masuk ke folder yang kita buat tadi. Nah, kemudian untuk menambahkan folder, yaitu kita create new folder, kemudian beri nama foldernya dengan misalnya Nextcloud. Nah, kita create. Nah, terus cari file yang kita buat tadi, foldernya. Ya, dia bermasuk di sini terus load, dan kita tinggal menambahkan file. Kita ingin mengupload filenya atau menyimpan file dalam folder ini. Lalu saja
sebuah kegiatan mungkin. Maka akan menyimpan file dalam folder yang baru kita buat. Terus bagaimana cara untuk menambahkan user? Caranya yaitu kita klik profil, kemudian akun, kemudian kita buat new account, kemudian kita buat misalnya akun name-nya namanya Anita, Putri Anita misalnya, pasti lagi Anita. Kemudian di sebelahnya Anita, passwordnya Anita 4321 dan emailnya Anita yang semua. Kemudian kita save misalnya untuk jika ingin menjadikan user baru ini sebagai admin, kita tinggal tambahkan saja admin waktu. Passwordnya masih belum diterima, kemudian kita ketik lagi passwordnya dan kita bisa tambahkan admin account. Nah, kita berhasil menambahkan user baru. Baik, itu saja mungkin dari saya. Baik, kendala dan solusi. Kendala yang dihadapi yakni ketika akan melakukan reboot pada Ubuntu server yang setelah kita install terjadi error. Solusinya kita klik enter dan Ubuntu server akan melakukan reboot. Kendalanya terdapat pada gambar yang tertera. Dan untuk kendala lain kita harus lebih teliti saat mengetikkan perintah sistem karena kesalahan kecil dapat menyebabkan error. Baik, kemudian kita masuk di hasil dan manfaat. Dari tugas ini, kami berhasil membuat layanan cloud storage pribadi menggunakan Nextcloud. Layanan ini bisa diakses lewat browser dan punya fitur seperti upload file, bikin folder, dan menambahkan user sendiri mirip seperti Google Drive, tapi dijalankan di server milik sendiri. Kami belajar cara install dan mengatur server, database, dan aplikasi cloud secara manual mulai dari nol. Selama prosesnya, kami juga menghadapi beberapa masalah, tapi kami bisa selesaikan dengan kerjasama tim dan bantuan dari dokumentasi. Manfaat dari tugas ini adalah kami jadi lebih paham cara kerja cloud computing secara nyata, bukan cuma teori di kelas. Selain itu, kami juga belajar tentang pentingnya keamanan data, pengelolaan sistem, dan bagaimana membangun layanan cloud yang bisa kita kontrol sendiri. Intinya, tugas ini bukan cuma tentang instalasi software, tapi juga tentang bagaimana membangun dan mengelola infrastruktur digital sendiri dengan lebih percaya diri. Baik, dengan ini saya akhiri presentasi kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.